bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu di rumah ya. Hari ini Bunda Kembar tidak akan share video pembelajaran seperti biasanya, tapi kali ini Bunda Kembar akan menceritakan sebuah cerita favoritnya Kembar. Nah, Bunda Kembar itu sering sekali membacakan si Kembar buku. Mereka sangat antusias kalau dibacakan buku bergambar. Sepertinya melalui buku itu mereka jadi belajar banyak hal. Mereka di umurnya yang 4 tahun ini mereka sudah lancar sekali bicaranya, sudah sangat cerewet. Dan seringkali kalau dibacakan buku pasti mereka akan bertanya, ini apa sih Bunda? Ini apa sih? Pasti ada pertanyaan yang seperti itu. Nah, ayah bunda sepertinya membacakan sebuah buku untuk Ananda itu memberikan manfaat yang luar biasa banyaknya. Anak-anak bisa mengetahui banyak hal, bisa juga belajar banyak hal, belajar suku kata, belajar huruf, belajar benda-benda yang ada di buku itu. Nah, mari kita biasakan membacakan sebuah cerita, minimal 1 saja buku sehari untuk anak-anak kita. Dan lihatlah perkembangan anak-anak dengan membacakan buku, pasti perkembangannya akan jauh lebih bagus. Mari kita biasakan mencintai buku sedari kecil agar anak-anak wawasannya menjadi lebih luas dan banyak pengetahuan yang didapatkan. Nah, buku yang Bunda Kembar ceritakan kali ini bukanlah sebuah buku yang dibaca bolak-balik, bukan. Tapi Bunda Kembar akan membacakan sebuah e-book dari aplikasi Let's Read. Nah, ayah bunda bisa mendownloadnya dari aplikasi Play Store. Di situ silakan diketik Let's Read. Banyak sekali buku-buku yang ada di situ dan berbagai macam bentuknya. Cocok sekali untuk anak-anak usia balita karena penuh dengan gambar-gambar yang menarik. Nah, simak ceritanya kali ini ya. Let's read. Buku yang kita bacakan kali ini berjudul Nilam Si Tabib. Pengarangnya adalah Rizky Ramda, seorang mahasiswa DKV ISI Padang Panjang. Ilustratornya adalah Ella Elviana dan penyuntingnya yaitu Evi Selvia, Sofi Dewayani, dan Eva Nukman. Diterbitkan oleh The Asia Foundation. Let's read. Ini Nilam. Walaupun masih kecil, dia pandai mengobati siapapun yang sakit. Kali ini pasiennya adalah anak beruang madu. Nilam senang sekali melihat anak beruang madu itu sekarang bisa berjalan lagi. Jangan lupa minum obatmu ya, Seru Nilam. Oh, kenapa kulit Nilam menjadi seperti ini? Nilam perlu membuat ramuan khusus untuk mengobatinya. Daun yang dibutuhkan Nilam sudah habis. Daun-daun itu hanya ada di tengah hutan. Nilam pun segera berangkat dengan membawa kantung kecilnya. Berbagai rintangan tidak menghambatnya. Genangan air, sungai, jembatan yang sudah lapuk. Nilam terus berjalan. Itu daun-daun yang diperlukan Nilam. Nilam memetik daun-daun itu sampai kantongnya penuh. Sekarang Nilam bisa pulang dan membuat ramuan obat. Tetapi kenapa kamu menggaruk terus-terusan, Siamang? rupanya ada borok di kulit siamang. Daun-daun yang dibawa Nilam dapat menyembuhkannya. Jangan digaruk lagi ya.
pesan Nilam kepada Siamang. Wow, burung kuau itu cantik sekali. Namun, kenapa dia hanya berdiri ya? Kasihan, kaki burung kuau terluka. Lagi-lagi Nilam harus merelakan sebagian daun obatnya. Istirahatlah dulu. Tidak lama lagi kakimu akan sembuh. Ujar Nilam sambil berpamitan. Oh, anak rusa ini memerlukan bantuan. Tenanglah, sebentar lagi kau akan terbebas. Ujar Nilam. Sebaiknya aku memangkas sulur tanaman ini agar tidak menjerat hewan-hewan yang lain. Pikir Nilam. Sementara itu, oh tidak, sepertinya anak rusa itu lapar sekali. Nilam tidak tega menghentikannya. Namun berarti Nilam harus kembali ke tengah hutan. Kenapa kau kembali? Tanya Siamang. Aku membutuhkan dedaunan di tengah hutan untuk mengobati kulitku yang sakit. Jawab Nilam. Sakit apa? Aku tidak melihatnya. Ujar Kuau. Iya juga ya, sahut Nilam. Dia heran melihat tangannya yang kini sudah mulus kembali. Mungkin karena kau menolong kami, kau menjadi sembuh. Kata Siamang. Atau mungkin aku hanya perlu sedikit olahraga dan menghirup udara segar. Kata Nilam sambil tertawa. Namun Nilam tetap memerlukan daun-daun tersebut untuk persediaannya. Aku akan membantumu. Kata Siamang. Nah, selesai. Buku ini dibuat melalui Lokakarya untuk menciptakan buku-buku dalam bahasa daerah yang dilakukan atas kerjasama antara Litara Foundation dan The Asia Foundation dan isi Padang Panjang, Sumatera Barat. Lokakarya dan pengembangan profesional termasuk penyuntingan dan desain dari buku ini dilakukan oleh Litara Foundation. Nah, cerita ini berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Seru ya ceritanya. Nah, dari cerita tadi mari kita review sedikit ya. Ayo, siapa yang tahu tabibnya tadi siapa namanya? Betul sekali, namanya Nilam. Nah, Nilam di perjalanannya Nilam kembali pulang setelah mencari daun obat. Nilam menolong siapa saja? Pintar sekali, menolong Siamang, ya, menolong burung kuau dan menolong rusa. Betul sekali. Nah, kira-kira dari cerita ini tadi pembelajaran apa yang kita dapatkan? Betul, dengan kita menolong orang lain, pasti kita juga suatu saat nanti akan mendapatkan pertolongan juga. Kalau kita memberikan kebaikan kepada orang lain, kebaikan itu akan kembali lagi kepada diri kita. Nilam yang menolong hewan-hewan yang ada di hutan, akhirnya penyakit yang ada di tangannya sembuh dengan sendirinya. Nah, kembali lagi kebaikan itu kembali pada kita. Nah, perbuatan yang Nilam lakukan patut kita contoh ya. Nah, cukup sekian pembacaan buku hari ini. Ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.